Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan melanjutkan video berseries kita mengenai perhitungan manual pada regresi linear sederhana. Video kali ini adalah kita akan mencari nilai F-tabel di Microsoft Excel dan cara pengujian hipotesisnya. Jadi kalau kita ingin mencari F-tabel, kita bisa menggunakan tabel. Tapi tahukah Anda jika ternyata F-tabel bisa dengan mudah kita peroleh di menggunakan Microsoft Excel? Tentunya ada rumus-rumus yang harus kita kerjakan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya tampilkan hasil pekerjaan kita pada video pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah sampai pertemuan sebelumnya adalah kita telah sampai kita tabel ANOVA ya. Kita telah menghitung nilai min square dan F hitungnya. Nah, dari F hitung ini kita akan menguji hipotesisnya. Jadi untuk menguji hipotesisnya, kalau kita menggunakan perhitungan secara manual, kita perlu mencari nilai F tabel. Berbeda kalau kita menggunakan software pengolah data, biasanya di situ akan ada P value-nya langsung. Kalau kita menghitung secara manual, kita harus mencari secara manual juga untuk pengambilan keputusan dari uji F. Bagaimana caranya? Baik, sebelum kita melanjutkan, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Baik, di sini akan saya berikan bocorannya untuk mencari nilai F tabel di Excel adalah sama dengan FINV 0,05. Ini artinya adalah kita menggunakan alfa 5%. Maka kita tulis 0,05. Silakan teman-teman sesuaikan. Kalau dalam penelitiannya menggunakan alfa 10% berarti 0,01, kalau 1% 0,001. Silakan disesuaikan. Karena di sini saya menggunakan 0,05 berarti alfanya adalah 5%. Kemudian DF1 dan DF2. DF1 adalah derajat bebas, degree of freedom 1 dan degree of freedom 2. Jadi yang pertama ada kita peroleh 2 dari perhitungan video sebelumnya, yaitu DF regresi dan DF residual. Jadi kita masukkan semuanya. Jadi untuk mencari F tabel langsung saja sama dengan kita ketik rumusnya F in first, kemudian tutup buka kurung. Di sini udah ada petunjuknya ya, probability, degree of freedom 1, degree of freedom 2. Jadi kita tidak perlu bingung. Ya, kita masukkan 5%. Oh, sorry. 5%. Oke. Kemudian koma, degree of freedom satunya adalah 1, kemudian degree of freedom-nya adalah 8. Kemudian kita tutup kurung. Oke, kita enter, ketemulah nilai 5,317, kita bold, dan berikan warna kuning. Nah, ini F tabel sudah kita peroleh. Nah, bagaimana kita akan menguji hipotesis dari uji F? Kadang kalau kita menggunakan regresi, kita bisa selain uji T untuk pengujian hipotesis, kita bisa menggunakan uji F. Ini bisa melihat bagaimana kebaikan model, ya, atau juga bisa ini bisa kita gunakan berbarengan dengan R-square ya. Jadi modelnya baik atau tidak. Kalau di regresi berganda, kita bisa melihat bagaimana pengaruhnya secara serempak ya atau simultan. Baik, jadi di sini kita lihat perbandingan uji hipotesisnya adalah F hitung dan F tabel. F hitung, kita linkkan rumusnya, F hitungnya adalah ini ya, 43,617, kita bold dan berikan warna kuning untuk memudahkan. Kemudian nilai dari F tabelnya adalah 5,317, kita linkkan juga, enter. Nah, kita lihat nilainya. Nah, kita lihat nilai F hitung adalah 43,6176 dan nilai F tabel adalah 5,317. Kita lihat dari nilai ini bahwa F hitung ini adalah lebih besar daripada F tabel. Oke. Saya bold, tengahkan. Jadi karena lebih besar dari F tabel. Artinya, kalau F hitung lebih besar dari F tabel, artinya kalau kita menggunakan secara simultan misalkan ya, jadi pengaruh variabel independen berpengaruh secara nyata, secara simultan berpengaruh nyata terhadap variabel dependen karena nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel. Ya, jadi H0-nya adalah ditolak ya. Kalau H0 ditolak berarti H alternatifnya diterima. Sehingga misalkan begini ya untuk memudahkan ya. Ini H0. Kemudian ini adalah
1 ya. Misalkan di sini adalah tidak ada pengaruh, misalkan secara simultan ya, karena ini regresi sederhana jadi tidak secara simultan ya. Berarti ini ada pengaruh. Nah, kalau F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Ya, jadi rumusnya gitu. Karena nilai F hitung adalah 43,6176 ini lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Sehingga ada pengaruh. Ya, begitu cara pengambilan keputusannya untuk uji F. Baik, terima kasih telah stay tune di video ini sampai detik ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kita akan melanjutkan sampai tuntas untuk uji regresi linear sederhana secara manual. Ini berguna bagi teman-teman yang sedang penelitian maupun sedang mendalami ekonometrika dan statistika. Silakan ditonton sampai video-video seri berikutnya. Karena kita akan bahas secara pelan-pelan untuk video berseri ini sehingga teman-teman benar-benar paham hingga akhir. Baik, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.